Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nabila Khairunisa. Saya guru akidah akhlak di Madrasah Aliyah Negeri 2 Garut, Jawa Barat, dan sekaligus juga sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan ini, saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran saya yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2025 dengan bertemakan menghindari akhlak tercela, yakni licik, tamak, dan juga zolim, dengan metode pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, jika semuanya baik, coba kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa seperti biasa yang dipimpin oleh KM-nya. Silakan Fahri. Istiqdadan, Siap. sukutan, khusyuan, doaan. Oke, sebelum memulai pembelajaran, coba dicek dulu di atasnya apa masih ada sampah. Di bawah mejanya dicek dulu sama kalian, oke? Tidak ada. Coba Ibu mau cek dulu kehadiran kalian semua ya. Ini kelas 10C, betul? Ya. Alifa, Hadir. Asri, Hadir. Azka, Desinta, Hadir. dan Natasha, Hadir. Fatimah, Sakit. oke, Ihsan, Sakit. Muhammad Rizky Fahlevi, Hadir. Muhammad Farezi, Hadir. Muhammad Rijal, Hadir. Muhammad Sofyan, Sakit. Naila, Hadir. Naza, Paul, Hadir. Syahda. Hadir. Baik, jadi yang tidak hadir ada 3 orang ya. Tadi yang tidak hadir Fatimah, Ihsan, sama Sofyan. Coba Ibu mau tanya, masih ingat gak pelajaran minggu kemarin? Iya. Siapa tadi yang bilang ingat? Hadir. Jadi pembelajaran minggu kemarin kita itu membahas tentang tata cara mujahadah dan juga riyadhah. Coba siapa yang masih ingat dan bisa menjelaskan bagaimana tata cara mujahadah dan riyadhah? Coba acungkan tangan. Boleh, Safa? Cara mujahadah yang pertama yaitu sholat 5 waktu. Yang kedua, membersihkan diri dari penyakit hati. Yang ketiga, menjaga lisan. Yang keempat, bertaubat. Dan cara riyadhah, yang pertama puasa, yang kedua rajin istighfar, yang ketiga perbanyak bacaan Al-Quran, dan yang keempat berkumpul dengan orang-orang soleh. Oke, terima kasih untuk Sofa yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu tentang apa sih yang kita pelajari di minggu kemarin. Betul, jadi minggu kemarin itu kita membahas
mujahadah dan riyadhah. Tapi sebelum itu kita juga membahas tentang nafsu dan juga ghadab. Dan bagaimana cara menghindarinya, yakni tadi itu dengan cara mujahadah dan juga riyadhah. Mujahadah itu apa sih? Mujahadah itu berasal dari bahasa Arab, yakni mujahid. Mujahid itu artinya apa? Berperang melawan apa jadinya? Pintar, berperang melawan hawa nafsu. Kemudian kalau riyadhah itu menurut bahasa yakni latihan atau olahraga. Jadi latihan untuk apa riyadhah ini? Latihan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tata caranya yang sebagaimana tadi Soko katakan. Alhamdulillah kalau kalian masih hafal. Nah, oke. Coba siapa yang bisa tebak? Sekarang materi kita akan membahas tentang apa? Kemarin kan kita bahas tentang akhlak terpuji, mujahadah dan riyadhah. Sekarang kita akan membahas tentang menghindari akhlak tercela. Kita akan membahas menghindari akhlak tercela. Ada 3 akhlak tercela yang akan Ibu bahas. Yang pertama yakni licik, yang kedua yakni tamak, dan yang ketiga yakni zolim. Yang kali ini itu selain kalian kan sudah tahu, kita akan membahas tentang menghindari akhlak tercela, yakni licik, tamak, dan juga zolim. Jadi di sini juga Ibu akan mengungkapkan tujuan pembelajaran kita itu apa aja sih. Yang pertama, kalian harus mengidentifikasi makna dan ciri-ciri dari sikap licik, tamak, dan juga zolim. Kemudian kalian juga harus tahu bagaimana bahayanya dan juga bagaimana cara menghindari licik, tamak, dan juga zolim. Dan nanti terakhir kita sama-sama akan membuat proyek kampanye anti perilaku licik, tamak, dan juga zolim. Dan yang nanti diakhiri dengan bagaimana kalian mempresentasikan hasil proyek kalian secara kolaboratif. Oke, kayaknya kalian masih kurang fokus nih, kita ice breaking dulu, oke? Oke. Kalian lihat dulu Ibu, lihat contohnya, nanti kalian ikutin. Kalau Ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke? Oke. Oke. Ikutin Ibu ya, gimana arahan Ibu? Ngerti? Ngerti. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nah, kurang 4. Tepuk 4. Tepuk 4 2 kali. Oke. Karena Ibu rasa kalian sudah fokus, tadi kita sudah ice breaking. Coba kita kembali lagi ke topik. Materi kali ini yakni tentang menghindari akhlak tercela. Coba sebelumnya, pada tahu gak apa itu arti akhlak tercela? Coba siapa yang bisa jawab apa itu akhlak tercela? Silakan acungkan tangannya. Oke, boleh Astrid. Jadi akhlak tercela itu perbuatan atau sikap yang tidak baik dan harus dihindari. Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita lihat dulu di depan itu nanti ada video singkat, video sangat singkat mengenai materi yang akan kita bahas. Jadi nanti kalian silahkan simak, silahkan lihat dengan seksama. Nanti gua akan tanyakan apa kaitannya video tersebut dengan materi yang akan kita bahas. Oke? Ibu play ya. Tadi kalian sudah lihat ya cuplikan keseluruhan video singkat yang sudah Ibu putarkan di depan. Coba siapa yang mau menanggapi apa kaitan dari video yang tadi kalian sudah lihat dengan materi yang akan kita bahas sekarang? Oke, boleh Dana. Dari video tersebut diceritakan ada seorang laki-laki yang memutuskan untuk berjualan siomay karena ia dipecat dari pekerjaannya. Tetapi karena ia tidak senang dengan tukang siomay lain yang jualannya lebih laku, ia akhirnya melakukan hal-hal yang atas ketamakannya tersebut. Dan lebih parahnya lagi, ia zalim dengan cara memfitnah pesaingnya itu. Pada akhirnya setelah
kebenaran terungkap, ia pun mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatannya itu. Karena perbuatannya itu, licik, tamak, zalim adalah perbuatan dosa yang dapat merugikan orang lain dan dirinya Oke, sendiri. betul tadi yang dikatakan oleh kalian, Dena. Jadi video yang sudah kita putar tadi mengisahkan tentang ada satu orang laki-laki yang tadinya itu di PHK kan ya sama kerjaannya, akhirnya dia di dalam dirinya yang mengakibatkan dia melakukan hal-hal licik dan juga bahkan dia menzaliminya. Zalimnya dalam hal apa? Dia akhirnya berani untuk memfitnah tukang siomay lain untuk kebutuhan pribadinya atau keuntungan pribadinya tersebut. Oke, pintar Dena. Jadi memang sangat berkaitan. Dengan yang akan kita bahas kali ini, yakni tentang licik, tamak dan juga zalim. Apalagi tadi juga sudah kalian lihat sendiri bagaimana ciri-ciri orang yang licik, ciri-ciri orang yang tamak dan juga ciri-ciri orang yang zalim. Karena kalian sudah mempunyai kelompok masing-masing, silahkan bekerja bersama-sama berkelompok. Bisa kalian lihat referensinya, mau kalian itu lihat dari buku boleh, atau misalnya kalian dari jurnal boleh, atau bahkan dari PowerPoint yang sudah Ibu berikan kepada kalian juga boleh ya. Jadi silahkan bekerja bersama-sama. Gimana proyeknya, sudah selesai? Sudah. Coba siapa yang mau maju duluan ke depan untuk mempresentasikan proyeknya, silakan acungkan tangannya. Kelompok berapa itu? Hari kelompok berapa? Kelompok 2, Bu. Oke, nanti silakan maju ke depan duluan ya, kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin mempresentasikan tentang tamak. Apa itu tamak? Tamak adalah sifat serakah ingin memiliki segalanya untuk diri sendiri tanpa peduli dan kebutuhan orang lain. Ciri-ciri tamak yaitu ada 3. Yang pertama, cinta harta sama dunia. Yang kedua, tidak puas meski sudah cukup. Yang ketiga, enggan berbagi. Ayo cegah sifat tamak dengan cara belajar bersyukur, membiasakan berbagi, menumbuhkan empati kepada sesama. Kesimpulannya yaitu dunia ini cukup untuk semua, tapi tidak akan cukup untuk satu orang yang tamak. Nah, jadi kita itu harus menghindari sifat tamak. Sekian dari kelompok kami. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang bertemakan tentang tamak. Jadi memang tamak itu kata lainnya yakni serakah. Kata lainnya juga yakni orang tamak biasanya sangat cinta terhadap dunia. Makanya di sini kelompok 2 menjelaskan ciri-ciri tamak itu. Yang pertama yakni orangnya yakni pasti cinta terhadap dunia, terlalu cinta terhadap dunia
dunia dan juga harta benda. Kemudian yang kedua juga mereka tidak akan puas dengan apa yang sudah mereka punyai. Kemudian yang terakhir dia orang yang tamak, biasanya pelit atau kikir atau bakhil ya. Dan kemudian tadi juga sudah bagus penyampaian dari kelompok 2 tentang bagaimana cara untuk terhindar dari sifat tamak, yakni yang utamanya, yakni yang pertama, yakni kita itu harus bersyukur. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Mungkin teman-temannya siapa yang mau menanggapi kelompok 2? Saya Bu. Itu tulisannya kurang tebal jadi gak kelihatan. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 dengan bertemakan tamak yang sudah mempresentasikan proyek kampanye anti tamaknya. Terima kasih. Dan selanjutnya siapa yang mau melanjutkan presentasi proyeknya? Silakan acungkan tangannya. Oke, kelompok 3 ya. Kelompok 3 itu tentang zolim ya. Nah, di sini judul proyek kami yaitu Stop Zolim, Kuatkan Rasa dan Keadilan. Pertama ada pengertian zolim. Zolim yaitu perilaku menindas, menyakiti atau mengambil hak orang lain secara tidak adil. Yang kedua ada contoh perilaku zolim. Pertama membuli teman, kedua memfitnah teman, dan ketiga melukai perasaan tanpa alasan. Yang ketiga saatnya bertindak yang dibacakan oleh Raihan. Saatnya bertindak, jadilah pribadi yang adil, bijak, dan peduli. Hentikan kekerasan dan penindasan. Zolim bukan tanda kekuatan, tapi kelemahan hati. Pilihlah adil, bukan zolim. Jadilah pelindung, bukan perundung. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 yang bertemakan zolim yang sudah mempresentasikan proyeknya dengan judulnya sangat keren ini, Stop Zolim, Kuatkan Rasa Keadilan katanya. Jadi zolim itu adalah apa tuh tadi? Perilaku apa? Perilaku menindas, perilaku semena-mena terhadap orang lain. Jadi zolim juga tidak hanya kepada manusia ya. Zolim itu bisa dibagi menjadi 3, ada 3 macam zolim. Yang pertama yakni zolimnya hamba kepada Allah, yang kedua zolimnya hamba kepada sesama hamba lagi, dan yang ketiga yakni zolimnya hamba kepada diri sendiri. Nah, kalau contoh zolim hamba kepada Allah yakni dengan mensekutukan Allah atau berdoa selain kepada Allah. Yang kedua, zalim hamba terhadap hambanya lagi, yakni yang tadi tuh yang diobrolin sama temennya, yakni membuli teman, atau misalnya memfitnah dan lain-lain. Sedangkan jika kalian zalim terhadap diri sendiri yang seperti apa? Ketika kalian berbuat dosa, ketika kalian berbuat tercela, kalian sudah zalim terhadap diri sendiri. Karena jika kalian misalnya berlaku, kalian melakukan hal-hal yang tercela, siapa yang akan dapat dosa? Ibu atau kalian? Ibu atau kalian? Kita. Oke ya. Kalian sendiri yang akan mendapatkan dosanya. Jadi kalian secara tidak langsung zalim terhadap diri sendiri. Jadi zalim itu kita bagi menjadi 3. Yang pertama kepada Allah, kemudian kepada hamba, dan yang terakhir kepada diri sendiri. Dan tadi sudah bagus juga bagaimana cara menghindarinya, sehingga mereka punya slogan. Tadi slogannya apa? Pilih adil bukan zolim katanya. Jadilah pelindung bukan perundung. Oke, good job untuk kelompok 3. Silahkan bagi ada yang menanggapi dari kelompok lain, tanggapan untuk kelompok 3. Siapa yang mau menanggapi? Saya Bu. Boleh, Riza? Hurufnya kurang kelihatan. Hurufnya kurang kelihatan. Iya, soalnya kayaknya kurang dipertebal ya. Oke, tidak apa-apa. Silahkan perbaiki lain kali, oke? Ya, Bu. Silahkan ditutup. Oke, selanjutnya kelompok terakhir yang akan menampilkan proyeknya, proyek kampanye anti perilaku tercelanya, yakni kelompok 1. Kelompok 1 dengan bertemakan licik. Silakan untuk kelompok 1 perwakilannya untuk maju ke depan mempresentasikan proyeknya. Membahas tentang
Awas sikap licik merugikan banyak orang. Pengertiannya, sikap licik adalah tindakan mencari keuntungan dengan curang, manipulasi, menjatuhkan orang lain secara diam-diam. Yang kedua, ciri-ciri orang licik. 1. Suka menjatuhkan teman demi keuntungan pribadi. 2. Memutarbalikkan fakta untuk menyelamatkan diri. 3. Tidak senang jika orang lain berhasil, senang jika orang lain buruk. Yuk, lawan sikap licik dengan jujur dalam tindakan dan perkataan, bertanggung jawab atas kesalahan. Bangun lingkungan yang sehat dengan kejujuran, bukan kelicikan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 sudah sangat baik mempresentasikan tentang licik. Jadi menurut kelompok 1, licik itu katanya senang sekali menipu, banyak akal tapi dalam hal-hal yang buruk ya. Terus kelompok 1 juga menceritakan tentang ciri-ciri dari sifat atau orang yang licik. Jadi ciri-ciri dari orang yang licik itu yang pertama, yang sangat ketara itu apa? Yang pertama yakni orangnya tidak akan senang jika temannya itu bahagia. Malah dia senang jika temannya itu sengsara. Oke, itu masih jadi jika kalian masih ingat, ciri-ciri licik ini masih erat kaitannya dengan penyakit hati yakni hasad atau dengki. Jadi mereka sama-sama tidak suka jika orang lain bahagia, malah bahagia jika orang lain itu sengsara. Nah, dan yang terakhir tadi kelompok 1 atau kelompok licik juga mengungkapkan bahwa kampanyenya yakni bangun lingkungan yang sehat dengan kejujuran katanya, bukan kelicikan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Mungkin ada tanggapan dari temannya yang akan menanggapi presentasi proyek dari kelompok 1. Siapa yang akan menanggapinya? Aku, Bu. Oke, silahkan Aila kemukakan pendapatnya. Menurut aku itu judulnya kurang rapi, jadi aksara sambung. Jadi di kejauhan kurang kebaca gitu, Oke, terima kasih tanggapannya untuk Naila. Nanti berarti lain kali jika kalian membuat proyek lagi segera diperbaiki ya. Terima kasih, silahkan ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan mengembalikan fokus kalian dulu karena sepertinya sudah tidak fokus nih, sudah beres presentasi. Kita ice breaking dulu. Ice breakingnya seperti biasa kita tepuk semangat. Oke, diawali dari ibu, nanti kalian silahkan ikuti. Tepuk semangat. Oke, sebelum kita evaluasi, nanti evaluasinya itu berupa kuisis yang ada 10 pertanyaan. Yang sudah mempresentasikan proyek kampanye anti licik, tamak, dan zolimnya. Kalian sudah sangat cukup baik dalam proyek kali ini. Coba siapa yang bisa menyimpulkan apa saja materi yang sudah kita bahas hari ini? Coba siapa yang mau menyimpulkan? Acungkan tangannya. Silakan, Pak. Licik, tamak, zalim, sifat yang tercela,
merusak akhlak dan hubungan antar manusia. Ketiganya bertentangan dengan nilai kejujuran, kesederhanaan, dan keadilan. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk menjauhi sifat-sifat tersebut dan menggantinya dengan sifat jujur, qanaah, dan adil dalam segala hal. Oke, terima kasih untuk Paul dengan kesimpulan materi yang sudah kita bahas hari ini. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, karena tadi juga kalian sudah menyimpulkan materi yang telah kita bahas hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini tentang menghindari akhlak tercela, tamak dan zalim, kita lakukan refleksi terlebih dahulu. Jadi nanti kalian silahkan tulis apa yang ditulis di sini. Kalian tulis yang pertama, bagaimana kesan kalian selama belajar pertemuan kali ini. Kemudian yang kedua, kalian silahkan tulis seberapa persentase kalian mengerti pembelajaran hari ini. Ngerti? Jadi ke belakang ya. Refleksi dan sudah Ibu simpulkan, sepertinya Ibu baca juga satu persatu tadi. Sepertinya kesimpulannya refleksi kali ini semuanya mengerti pembelajaran mengenai menghindari akhlak tercela yakni licik, tamak dan juga zalim. Alhamdulillah. Dan juga jika Ibu lihat persentase kalian dalam mengerti materi kali ini cukup sangat tinggi, yakni sekitar 90-100%. Alhamdulillah, jadi Ibu bisa katakan pembelajaran kali ini sudah cukup baik, aktif, dan kondusif. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, semua rangkaian pembelajaran sudah selesai dan kalian dapat berkolaborasi dengan baik, dapat bekerja sama dengan baik. Ibu mengucapkan beri-beri terima kasih kepada anak-anak siswa-siswi kelas 10C. Nah, untuk minggu depan atau pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang apa? Siapa yang tahu kita akan membahas tentang apa? Oke, kita akan membahas tentang taubat. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang taubat. Sampai jumpa minggu depan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari perkataan Ibu, mau yang disengaja ataupun tidak sengaja. Maka dari itu, kesimpulan dari Ibu untuk pembelajaran hari ini, kita harus menghindari segala bentuk akhlak tercela, terutama yang sudah kita pelajari tadi, yakni licik, tamak, dan juga zalim, karena itu akan tidak menguntungkan, itu akan membuat kita rugi, baik itu rugi kita sendiri maupun kepada orang lain, dan juga selain itu tentu kita akan mendapatkan dosa. Marilah kita menabung pahala, jangan menabung dosa. Sekian dari saya, sampai jumpa minggu depan. Nah, sebelum kita pulang, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, dipimpin lagi oleh KM, silahkan. Istiqdadan. Siap.